Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Jihan Aura Putri dengan NIM 2511111320011 dari Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Lambung Mangkurat sebagai mahasiswa baru angkatan 2025. Dengan dosen pembimbing Dr. Oski Iliandri, Magister Kesehatan. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai sistem uropoetik atau urinary system, yaitu sistem tubuh yang berperan penting dalam menjaga kestabilan lingkungan internal melalui proses penyaringan darah, pengaturan cairan tubuh, pembuangan limbah metabolik, serta pengendalian berbagai faktor homeostasis seperti tekanan darah dan pH. Sistem ini bekerja tanpa henti selama 24 jam, di mana ginjal menyaring sekitar 180 liter filtrat setiap hari, namun hanya menghasilkan sekitar 1-2 liter urin, menunjukkan betapa efisiennya proses reabsorpsi dan regulasi tubuh dalam mempertahankan komponen-komponen penting demi kelangsungan hidup manusia. Jadi yang pertama, saya akan menjelaskan tentang sistem uropoetik. Sistem uropoetik merupakan sistem ekskresi utama yang bertanggung jawab menjaga keseimbangan cairan internal tubuh dengan mengatur jumlah air, konsentrasi ion seperti natrium, kalium, klorida, dan kalsium, serta mengontrol keasaman darah melalui pengeluaran ion hidrogen. Selain itu, sistem ini juga berfungsi mengeluarkan zat sisa metabolisme seperti urea dan asam urat yang berasal dari proses pemecahan protein dan purin. Ginjal sebagai organ utama di dalamnya juga bekerja secara endokrin dengan menghasilkan hormon renin yang mengatur tekanan darah, hormon eritropoietin yang merangsang pembentukan sel darah merah, serta mengaktifkan vitamin D untuk proses metabolisme mineral tubuh. Semua proses ini berlangsung secara otomatis untuk mempertahankan kondisi tubuh tetap stabil dan sehat. Lalu, organ penyusun pada sistem uropoetik. Sistem ini terdiri dari 4 organ utama, yaitu ginjal, ureter, kandung kemih, dan uretra, yang bekerja secara berurutan mulai dari penyaringan darah hingga pembuangan urin. Ginjal bertugas memulai proses dengan menyaring darah yang membawa zat sisa metabolisme. Ureter berfungsi mengalirkan urin dari ginjal menuju kandung kemih dengan gerakan peristaltik yang menjaga agar urin mengalir stabil meskipun posisi tubuh berubah. Kandung kemih menjadi tempat penyimpanan sementara dengan kapasitas yang dapat menampung sekitar 300 hingga 500 mili urin. Sementara uretra adalah saluran pengeluaran akhir yang akan membawa urin keluar tubuh saat proses berkemih terjadi. Koordinasi keempat organ ini menjaga agar tidak terjadi penumpukan limbah atau gangguan keseimbangan cairan. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai ginjal atau ren. Ginjal berbentuk seperti kacang. Ukurannya sekitar 11 cm dengan berat sedikit berbeda antara pria dan wanita. Terletak di kanan dan kiri tulang belakang, tepatnya di daerah retroperitoneal. Struktur internal ginjal sangat kompleks, terdiri dari korteks di bagian luar yang banyak berisi glomerulus, serta medula di bagian dalam yang tersusun atas piramida renalis dan kolumna renalis. Di dalam ginjal terdapat jutaan nefron yang menjadi unit fungsional utama. Nefron inilah yang melakukan seluruh proses filtrasi darah, reabsorpsi zat-zat berguna seperti air, glukosa, dan ion, serta sekresi zat-zat tertentu seperti ion hidrogen dan kalium. Ginjal juga memiliki calyx minor, calyx mayor, serta pelvis renalis yang menjadi jalur awal perjalanan urin sebelum masuk ke ureter. Dengan kemampuan filtrasi yang besar, ginjal berperan vital dalam menjaga kondisi tubuh tetap stabil. Terus selanjutnya ureter. Ureter adalah saluran otot panjang sekitar 25-30 cm yang berfungsi mengangkut urin dari ginjal ke kandung kemih melalui gerakan peristaltik yang terus-menerus.
Ureter terdiri dari beberapa bagian, yaitu bagian abdominal, pelvic, intramural, dan intravesikal. Saluran ini memiliki 3 penyempitan fisiologis penting yang sering menjadi tempat tersangkutnya batu ginjal, yaitu pada uretropelvic junction, tempat pelvis ginjal bertemu ureter, pada daerah saat ureter melintasi pembuluh iliaka, dan pada ureterovesical junction, yaitu pertemuan ureter dengan kandung kemih. Penyempitan fisiologis ini membuat ureter menjadi salah satu lokasi paling sering terjadinya nyeri akibat batu ginjal yang bergerak turun. Selanjutnya ada vesika urinaria, kandung kemih. Kandung kemih adalah organ berongga yang berfungsi menyimpan urin sebelum dikeluarkan. Dilapisi otot destrusor yang mampu mengembang saat urin masuk dan berkontraksi saat proses berkemih. Struktur kandung kemih terdiri dari fundus atau bagian belakang, apex atau bagian depan, serta neck atau leher kandung kemih yang terhubung dengan uretra. Di bagian leher terdapat otot stringfer internal yang bekerja secara otomatis, sedangkan stringfer eksternal bekerja secara sadar untuk menahan atau melepaskan urin. Kapasitas kandung kemih dapat mencapai 300-500 ml pada orang dewasa, bahkan hingga 600 ml jika ditahan. Semua ini menunjukkan betapa fleksibelnya kandung kemih dalam menyimpan dan mengeluarkan urin sesuai kebutuhan tubuh. Selanjutnya ada uretra. Uretra merupakan saluran terakhir sistem uropoetik yang mengalirkan urin keluar tubuh pada pria. Panjang uretra sekitar 20 cm dan terbagi menjadi beberapa bagian, serta memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai saluran urin dan sebagai saluran reproduksi yang membawa semen. Sedangkan pada wanita, uretra jauh lebih pendek, yaitu sekitar 3,5 cm dan hanya berfungsi mengeluarkan urin, karena letaknya lebih dekat dengan anus dan lebih pendek. Wanita lebih rentan mengalami infeksi saluran kemih karena bakteri lebih mudah masuk ke uretra menuju kandung kemih. Uretra juga dilengkapi stringfer eksternal yang bisa kita kontrol, sehingga proses buang air kecil dapat diatur sesuai kebutuhan. Selanjutnya saya akan menjelaskan proses pembentukan urin. Proses pembentukan urin berlangsung melalui 3 tahap penting. Tahap pertama adalah filtrasi yang terjadi di glomerulus, menghasilkan filtrat dari darah yang mengandung air, ion glukosa, dan berbagai zat lainnya. Tahap kedua adalah reabsorpsi yang berlangsung di tubulus proksimal, loop of Henle, dan tubulus distal yang mengembalikan zat-zat penting seperti air, glukosa, dan ion ke dalam darah sehingga tubuh tidak kehilangan komponen penting. Tahap ketiga adalah sekresi, yaitu proses memasukkan zat sisa tambahan seperti ion hidrogen, kalium, dan amonia ke dalam filtrat untuk menjaga keseimbangan elektrolit dan pH tubuh. Hasil akhir dari seluruh proses ini adalah urin yang kemudian akan dialirkan menuju pelvis renalis dan masuk ke ureter. Lalu saya akan menjelaskan penyakit apa saja pada sistem uropoetik. Beberapa penyakit yang sering menyerang sistem uropoetik antara lain infeksi saluran kemih yang biasanya disebabkan oleh bakteri E. coli, terutama pada wanita, batu ginjal yang terjadi akibat penumpukan mineral seperti kalsium oksalat, serta gagal ginjal yang dapat terjadi secara akut maupun kronis akibat penurunan kemampuan ginjal menyaring darah. Penyakit-penyakit ini biasanya timbul ketika terjadi gangguan aliran urin, penumpukan limbah, atau kerusakan pada jaringan ginjal sehingga fungsi ekskresi menjadi terganggu. Jika tidak ditangani, kondisi ini dapat menyebabkan komplikasi serius termasuk keracunan metabolik dalam tubuh. Lalu saya akan menjelaskan perbedaan sistem uropoetik pria dan wanita. Perbedaan sistem uropoetik antara pria dan wanita terutama terletak pada panjang dan fungsi uretra. Pada pria, uretra lebih panjang, yaitu sekitar 20 cm, dan juga berfungsi dalam sistem reproduksi sebagai saluran keluarnya semen. Sedangkan pada wanita, uretra jauh lebih pendek, yaitu sekitar 3,5 cm, dan hanya berfungsi mengalirkan urin. Perbedaan panjang dan posisi ini menyebabkan wanita lebih sering mengalami infeksi saluran kemih karena bakteri dapat dengan lebih mudah mencapai kandung kemih. Selain itu, struktur panggul dan organ sekitar juga memengaruhi perbedaan anatomi dan fisiologis antara pria dan wanita.
Selanjutnya, cara menjaga kesehatan sistem uropoetik. Untuk menjaga kesehatan sistem uropoetik, beberapa cara yang dapat dilakukan antara lain minum air yang cukup agar ginjal dapat bekerja optimal, tidak menahan urin terlalu lama karena dapat menyebabkan infeksi atau melemahnya otot kandung kemih, menghindari konsumsi obat tanpa anjuran dokter agar ginjal tidak bekerja terlalu berat dalam metabolisme obat, menjaga kebersihan area genital terutama bagi wanita guna mencegah infeksi, serta mengurangi konsumsi makanan tinggi garam yang dapat memengaruhi tekanan darah dan beban kerja ginjal. Dengan menjaga gaya hidup sehat, kita dapat mempertahankan fungsi ginjal dan seluruh organ uropoetik dalam jangka panjang. Jadi, dapat kita simpulkan secara keseluruhan, sistem uropoetik adalah sistem vital yang berfungsi menyaring darah, membentuk urin, serta menjaga keseimbangan cairan, elektrolit, dan pH tubuh. Organ-organ seperti ginjal, ureter, kandung kemih, dan uretra bekerja secara terintegrasi untuk memastikan limbah metabolik dibuang dengan efisien. Perawatan dan gaya hidup sehat sangat penting untuk menjaga fungsi sistem ini karena gangguan sedikit saja dapat menyebabkan efek besar pada kesehatan tubuh secara keseluruhan. Oleh karena itu, memahami struktur fungsi dan cara menjaga kesehatan sistem uropoetik menjadi hal yang sangat penting bagi kita semua. Sekian presentasi dan penjelasan mengenai sistem uropoetik dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian pesan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.